10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priscili Randaulia. Saya dari UIN Wali Songo Semarang, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas mata kuliah kewirausahaan untuk melakukan analisis SWOT atau menganalisis salah satu wirausahawan yang ada di daerah saya. Nah, untuk itu saya memilih ibu ini untuk diwawancara. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Ida di salah satu komplek perumahan saya. Silakan Ibu diperkenalkan diri. Iya. Nama saya adalah Ibu Ida, usia saya 43 tahun. Saya wirausaha yaitu dagang beras. Bu, sudah berapa lama berdagang beras ini? Kurang lebih sudah ada 5 tahun. Dari sejak kapan nih? Sejak tahun ini 2015. Awal mulanya Ibu berdagang beras ini apa, Bu? Kenapa tidak memilih dagang lain? Awal mulanya saya berpikir begini, Mbak, kalau dagang beras ini kan dikonsumsi oleh semua orang, lapisan masyarakat. Jadi otomatis kan ibaratnya pasti dikonsumsi, pasti dibeli oleh orang-orang. Ibu mengambil awal mulanya beras kayak ngambil bahan-bahannya kayak gitu. Tahu kalau beras itu kan berarti Ibu ngambil dari pabrik atau ngambil dari petaninya langsung? Oh, saya dari pabrik, Mbak. Kalau dari petaninya saya nggak mau pusing, saya dari pabriknya. Kemudian saya ambil, saya bawa pulang, saya beli, ya saya pesan dulu, saya bawa pulang. Kebetulan saya ada kendaraan. Kemudian sampai di rumah saya kemas sendiri. Saya ngambilnya 50 kilo, jadi saya bisa melihat ini beras bagus, sedang, atau kualitasnya biasa. Jadi bisa dipilah-pilah. Menemuin pabriknya itu gimana Ibu? Cara untuk menemukan pabrik terpercaya itu? Ya saya kan begini, Mbak, langganan saya sudah banyak. Saya lihat dari satu pabrik ke pabrik lain, saya lihat kalau dia pabriknya besar, kapasitasnya istilahnya bisa memenuhi standar apa yang saya jual, insya Allah itu bisa terpenuhi. Yang penting posisinya kita main saling percaya, Mbak. Saya cash sama pabrik itu dan saya juga langsung melihat di sana kalau misalnya beras itu bagus saya ambil, kalau tidak saya nggak mau. Kan tadi Ibu bilang katanya Ibu kemas sendiri, berarti Ibu jahit sendiri juga? Iya. Nah, lalu menentukan harga itu dari kemasan, dari modal jahitnya itu gimana? Oh, ini Mbak, kalau dari menentukan harga jual ya maksudnya ya. Harga jual ke konsumen itu dari pabrik saya berapa misalnya. Kemudian itu ongkos mobil, ongkos transport, kemudian tenaga itu kan kami bersihkan lagi, Mbak, tenaga kerjanya, kemudian udah itu sama karung. Jadi dikalkulasikan seluruhan berapa dengan modal, ongkos jahit, karung, sama ini tadi apa tenaga, kemudian ditambahkan. Nah, akhirnya disitulah ada dirumuskan jumlah yang harus kita jual, harga yang kita jual ke konsumen. Bedanya beras Ibu dengan beras lain itu apa, Bu? Apakah Saya rasa untuk beras itu variasi, Mbak. Kalau memang berasnya bagus, utuh, pulen, enak, itu dia kualitasnya bagus, berarti kan premium, itu mahal. Kalau yang standar biasa juga ada. Terus kemudian yang jelek juga ada, mungkin untuk makan ayam atau untuk campuran itu ada, saya siap. Beras Ibu pesaing untuk pesaing di luar sana itu gimana, Bu? Kan pasti banyak pedagang-pedagang beras yang lainnya. Nah, yang membuat produk Ibu itu lebih unggul itu apa dari beras-beras lainnya? Nah, kita bersihkan, Mbak. Kami bersihkan, otomatis batu ya. Itu kalau bisa nggak ada, karena masyarakat itu paling pusing kalau ada batu. Kemudian itu mendang ya, mendang itu kotoran itu insya Allah kita nggak ada. Jadi posisinya itu sudah di tangan konsumen, kita kemas itu udah bersih, itu unggulan kita, Mbak. Jadi kalau untuk beras, rasa beras itu tergantung dari merek kualitas beras masing-masing. Jadi kalau misalnya kualitas pandan wangi itu sama, Mbak, pandan wangi jenisnya sama, apalagi kualitas nomor 1. Cuma di kita kualitas tempat kita yang lebihnya ada, kita bersihkan dan timbangan tidak pernah kita kurangi. Ada ini nggak, Bu, kekhawatiran pedagang sekarang nih sama pesaing-pesaing lain? Ada, Mbak, dengan adanya corona ini ya,
Biasanya saya jual beras itu ya istilahnya lumayan. Dengan adanya corona ini ada PKH yang misalnya dari pemerintah ada asupan beras untuk masyarakat yang tidak mampu, itu membuat beras kita agak anjlok gitu. Kemudian bersaing sama beras-beras lain karena di toko itu bukan beras kita aja Mbak, kadang-kadang konsumen itu kemakan sama merek. Padahal berasnya bagus kualitas kita, tapi dia ngambil merek itu karena dia sudah terbiasa, walaupun merek itu kualitas berasnya di bawah beras kita. Bu, ini beras yang ori, bukan ada campuran, Mbak, misalkan oplas itu. saya ori. Karena apa? Beras dari pabrik itu benar-benar saya bersihkan, tapi nggak ada pakai campuran Mbak saya. Pokoknya dari pabrik bagus ya, kita ke konsumen juga bagus. Apakah Ibu sudah memiliki rancangan ke depannya, kayak misalnya saya mau membuat label sendiri atau beras saya sendiri? Iya, Gitu. sebenarnya Mbak, saya pengen sekali Karena kan tadi kayak Ibu warung. bilang termakan merek, nah Ibu Iya. apakah tidak ingin membuat merek sendiri? Saya pada dasarnya dulu ada beras saya cap bunga, kemudian karena nggak ada karung, akhirnya ganti Putri Agri. Nah, ada kesulitan bagi saya karena saya tidak punya karung sendiri. Nah, pada dasarnya karung itu butuh biaya banyak. Jadi kami ya sekarang untuk kedepannya sih pengennya punya karung sendiri, kemudian kita punya benar-benar toko beras dan di situ berbagai macam beras dan merek kita punya. Keinginan saya seperti itu. Berbagai merek, bukan punya Ibu sendiri. Ya punya saya, tapi merek beras ini saya punya kualitas yang ini punya kualitas ini, seperti contohnya saya punya beras kapal air ori, Pandan Wangi ori, Nampat ori, begitu maksud saya Mbak. Terus kendala lain Bu, ada nggak kendala selama pandemi ini selain dari Ada Mbak. bantuan? Iya, dengan adanya pandemi ini pemerintah kan ada yang namanya PKH, kemudian dia istilahnya memberikan beras itu ya kepada rakyat itu lebih banyak. Kendalanya ada, kita nitip beras, tapi beras itu tiba-tiba sudah ada setengah bulan, otomatis kan kita beras kita nggak ada pengawet Mbak, nggak ada campur-campuran yang zat kimia itu enggak. Pokoknya apa yang dari pabrik kami bersihkan, kemudian kami kemasi, kami titipkan ke toko. Kalau sekira sudah ada 3 minggu, otomatis kami melihat beras itu, kami pantau. Kalau misalnya sudah ada kutunya atau jelek, nah itu namanya retur Mbak. Kami retur, nah itulah kendala bagi kami, sehingga beras itu kan akhirnya rusak. Nah itu, ya kalau gitu nggak laku karena apa ya Mbak, satu saingan, bukan beras kita saja yang sana, kemudian yang kedua ada pandemi ini, jadi apa ya, beras kita agak bergesernya itu agak pelan. Nah Bu, kalau misalnya nih usaha Ibu udah besar, nah Ibu apakah ingin membuka lapangan kerja baru seperti merekrut tenaga kerja gitu Bu untuk ngangkat-ngangkat berasnya, distribusi? Ya kalau bapak suami saya udah tua. Iya. Saya ini Mbak, saya ingin sebenarnya, cuman kan untuk kapasitas penjualan kita kali ini karena lagi ada corona ini ya tentunya nggak banyak Mbak, jadi apa ya, income yang kita dapat juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya nanti udah stabil, kemudian toko semakin banyak kita menitipkan beras, keinginan itu pasti ada Mbak, karena kita nggak ketanganan sama kita sendiri, jadi kita butuh bantuan tenaga kerja yang lain. Itu Ibu ada kriteria tersendiri nggak Bu? Apa harus badannya kekar? Yang pasti dia mau kerja Mbak, ya mau kerja sungguh-sungguh, kemudian yang paling penting adalah kejujuran. Terima kasih, saya kira sampai situ saja wawancara tentang usaha Ibu pada sore hari ini. Baik, itu tadi wawancara saya bersama dengan Bu Ida. Analisis yang saya peroleh, yang saya dapatkan yaitu dari peluang sendiri. Peluangnya cukup besar karena benar kata Bu Ida tadi, dia sudah tepat menjual atau berdagang beras karena di setiap individu itu pasti membutuhkan nasi, dan Indonesia sendiri itu tidak bisa kalau sarapan atau makan tidak menggunakan nasi. Kelemahannya itu sendiri, jika beras itu yang ditaruh di pasar-pasar tidak laku, itu akan diretur dan itu beras itu akan rusak. Terus dari ancamannya sendiri itu dari pesaing-pesaing lain yang naruh di toko-toko, kan Bu Ida sistem menjualnya itu ditaruh di toko-toko sehingga
banyak juga beras-beras lain yang bermerek lainnya yang di toko tersebut. Dan keunggulan dari produk berasnya Bu Ida sendiri itu dia dibersihkan habis dari pabrik, dibersihkan dahulu baik batunya, baik udangnya, dan dikemas sendiri lalu dijahit sendiri. Cukup sekian kesimpulan dan wawancara dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.